Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru, bab yang ke-6, bab yang ke-36, bab tentang nafkah alal iyal, kewajiban nafkah atas suami terhadap keluarga. Kita tidak ingin melongkangi gaji atau melongkangi, melewati. Kita pilih-pilih yang ketujuh, kau kan tak pernah tahu. Kau kami lah tua, kau tak berguna kami gaji, kan tak boleh begitu. Gaji semuanya bagus, tak berguna dawa anak cucu, kau tak untuk orang. Maka tetap kita lanjutkan dengan bab itu, bab an-nafaqati 'alal iyal, kewajiban bernafkah atau memberi nafkah atas suami untuk keluarganya. Kalau dalam kajian kita yang lalu, kewajiban masing-masing suami dan istri, istri dan suami, wajib bagi istri, hak bagi suami, wajib bagi suami, hak bagi istri. Sekarang kewajiban atas suami diawali dengan 3 buah surat dan 3 buah ayat. Nah, kita pelajari dulu ayatnya. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 2-3 bunyinya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu ayat pertama. Nanti kita pelajari satu-satu. Ayat kedua surat At-Talaq, surat ke-65. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ini tidak usaha kepanjangan, silakan itu. Yang ketiga adalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Nah, kita pahami ayat yang pertama. Siapa yang melihat Quran silakan. Siapa yang tidak masalah. Karena dalam catatan itu halaman pertama. Di poin kedua bisa dilihat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan atas al mauludi lahu, orang yang dilahirkan anak untuknya. Satu. Halo. Al-maulud, yang dilahirkan anak, lahu, untuknya. Siapa itu? Suami. Dan atas suami, atas ayah, karena ibu, istri, seorang perempuan melahirkan anak untuknya. Itu secara bahasa namanya al-mauludu lahu, orang yang dilahirkan anak untuk dirinya. Perempuan beranak untuk suami, anak-anak suami, sehingga nasab dan nisbahnya kepada suami. Kan ada yang nama ngandung, iyo. Ada nama layan, iyo. Menyusuan, iyo. Tapi anak yang punya bibit. Tidak ada anak sawah, anak parak, anak lado. Yang ada anak parak, anak ladang, anak sawah. Yang ada anak lado, anak entimun, anak alai, anak bawang.
harus diterima. Lo harus diterima. Nasab itu ke ayah. Nah, itu maka ayat bunyinya al-mauludu lahu, yang dilahirkan anak untuknya. Yang melahirkan perempuan, perempuan melahirkan anak untuknya suami. Lalu diterjemahkan orang saja kepada bahasa atas ayah, atas bapak, atas suami. Ala itu kewajiban. Jadi kewajiban atas suami, kewajiban atas ayah, kewajiban atas bapak. Ngapa? Rizquhunna, memberikan rezeki berupa pakaian, sandang, pangan, papan. Kepada siapa? Hunna, tidak ke anak, hunna, perempuan. Karenanya lama layan anak untuk suami, maka suami berkewajiban untuk menafkahi orang yang malayan anak itu untuknya. Bisa tertengok? Bagaimana kau tidak menyangu Lagi menyangu ambo dek nyanyi si ibu, lantaran seorang perempuan si ibu kolah malayan anak untuk maka suami berkewajiban menafkahi si ibu yang telah melahirkan anaknya. Anak itulah jelas jo, ini anak suami. Dan orang lain bagi suami saja, istri itu orang lain, anak darah dagingnya. Bisa tengok. Karena seorang perempuan, seorang wanita telah mengandung anaknya, melahirkan anaknya, menyusukan anaknya, maka suami berkewajiban menafkahi orang yang telah melahirkan anaknya, orang yang telah mengandung, orang yang telah melahirkan, orang yang telah menyusukan anaknya. Itu maka wajib atas suami. Seperempuan tidak wajib menafkahi dirinya. Jangankan menafkahi suami, menafkahi dirinya saja tidak. Kenapa? Karena si istri sudah dia sudah melaksanakan pula kewajibannya beranak, mengasuh anak, mendidik anak. Ya, semenjak mulai mengandunglah, melahirkan, menyusukan dan mengasuhnya. Mengasuh anak tidak suami, siapa? Istri. Maka mau tidak mau suami berkewajiban. Kalau tidak dia berdosa, dituntut di akhirat. Kecuali si perempuan sudah bikin perjanjian. Pokoknya layan muah bang yang mau. Lalu itulah berjanji. Pokoknya abang yang mau lah. Tidak kerja nanti. Pokoknya apa yang mau? Masalah apa? Biaya, masalah rumah, masalah nakah, tidak masalah. Ambo kayo. Piti banyak di bang. Ame banyak tu ame. Itulah ada perjanjian. Sebab yang abang pun nak muah dah. Bo tidak kekawin dah. Karena bo tidak. Kalau jombon mintalan tuang. Serabutan. Ijalika menafkahi orang untuk diri saya. Tidak, pokoknya abang. Itulah lain masalah. Lain masalah. Karena sejak semula lah do perjanjian. Sebab yang laki-laki nak muah kawin. Ambo belum kerja lah. Lagi tertengkok.
Tapi secara kewajaran dan normalnya, pada umumnya, itu kan jarang terjadi, itu enggak? Jarang terjadi. Yang jelas, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Lihat, nampak kan? Rizquhunna, hunna itu perempuan. Atas si ayah, atas si bapak, atas si suami berkewajiban berkewajiban untuk menafkahi. Rezeki itu namanya menafkahinya, si perempuan. Hunna, mereka para perempuan. Ndak rizquhu dah. Kalau rizquhu ndak ada. Kalau hunna, si perempuan. Si perempuan atau wanita yang telah menikah. Dan wa kiswatuhunna, kiswah pakaian wanita, tanggung jawab membali, biarlah wanita ke pasar, jangan laki-laki lah membali. Tapi mengasih uang si suami. Rizquhunna namanya nafkah. Yang paling pokok itu makan. Kemudian kiswah, pakaian. Lalu nanti di ayat lain sampai tinggal. Askinuhunna, tempatkan mereka di mana kamu berada. Askinuhunna, sakan namanya. Nah, ada tiga namanya. Sandang, pangan, papan. Sandang aku. Sandang makanan ya. Kalau pangan, sandangku nanti sandang-sandang. Panganku mangan. Papanku tiga hal. Jadi tolong tiga no. Yang lainnya aksesoris namanya. Partai tambahan. Tapi yang paling mendasar tiga. Kemudian di perkembangan zaman termasuk kesehatan, pendidikan dan perawatan. Perawatan kok supaya jangan busuk, saya padusi dari perawatan. Kalau padusi kenapa busuk? Minimal hormon. Kenapa ada pipa? Kalau begitu ada pipa, kalau lo mau pipanya. Odol kok segi itu namanya perawatan. Ngazau gigi, sabun mandi, sampo, badak, same, paniti, bros. Aku perawatan namanya. Jarum pentul je lah. Artinya perempuan tidak berkewajiban menafkahi dirinya selagi dia istri. Membantu boleh. Membantu berpahala. Ibunya keudahnya, dibantunya. Tapi tidak kewajibannya. Menolong boleh. Cuman jangan sampai terabaikan tugas pokok. Kok normalnya begitu. Tapi kalau sabalunyo lahado bajale-jale, kalau nambo banga, yo nak kebanti karajodoh. Muka tetap maja, muka jadi guru dekat. Tapi kalau nak diizinkan mau maja, nak sawak kawin. Calik-calik salam tu. Ini ke maja bang ngaji. Jangan ngaji, ngaji MNA, ngaji TK, itu kan pekerjaan yang bagus. Bolehlah diizinkan. Sejak semula baik. Tapi kalau saat semula letak itu tiba-tiba suami melarang, berarti suami lah melanggar perjanjian. Tetapi kalau perempuan bekerja menghabiskan waktunya sehingga kewajiban yang pokoknya tidak terlaksana, itu baru perempuan sudah keluar jalur. Cuma kalau saat semula laki-laki lah setuju loh. Pokoknya saja merosot malah kerja luar tu, tak salah. Mau pulang Jambara, tak masalah dia. Aku lapang mana laki-laki, los laki-laki.
Hah? Ndak lapang alam tu lah. Ndak balam lah. Bil ma'ruf. Itu boleh sana. Bil secara ma'ruf. Nah, ulama-ulama kita menjadikan secara ma'ruf ndak ditentukan sesuai dengan kemampuan sang suami. Yang minimal. Itu makanya ditentukan yang minimal dan 5 aja kok. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Aksesorisnya itu tergantung lah. Ala kadar, tergantung. Tapi yang itu penting. Nah, di siko dikerjakan bil ma'ruf secara patut, secara baik, diserahkan kepada kemampuan dan hal-hal yang kebiasaan yang dibutuhkan oleh seorang istri. Namanya ma'ruf. Lah di garis bawah di belakang. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak dibebani. Di sini ada terjemahannya, lupa mencetak terjemah. La tukallaf, tidak dibebani nafsun seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan kesanggupannya. Berarti sang suami jangan dituntut dia di luar kemampuannya untuk mengasih nafkah. Dilarang pula istri memandiang-mandiang, urang badu, urang dubar. Urang badu. Jelek orang sebelah. Nah, di luar. Dilarang istri menuntut di luar kemampuan suami. Kalau sudah terpenuhi yang pokok-pokok, dah. Di luar itu cari keadaan. Tapi masih menuntut seorang istri di luar kemampuan suami. Ketika itu istri sudah nusuz. Tinggi pasak, gadang pasak, pada tiang. Berfikirlah suami itu. Aku nak asih kursi kau nak. Itu nak asih. Nak asih. Lah rata-rata tangan suaminya. Kadang-kadang anguk ni payah menyelesaikan ketika bawah. Membungui-bungui lah. Rumah lah sederhana. Sederhana lah. Kalau makan sehari lepeh. Pakaian lah. Cuman di luar itu tidak wajib. Kecuali suaminya kayu badangkang tu lain masalah. Kayu badari, kayu badangkang tu lain masalah. Sampili bana suami. Jadi dalil wajib ala. Ala tu kewajiban atas orang yang anak didalilkan untuknya, atas suami, atas ayah, atas si bapak untuk menafkahi namanya rezeki dan memberikan pakaian atas istri secara ma'ruf. Tapi tidak dibebankan di luar kemampuan. Kau namanya dalil kewajiban. Dalil kewajiban. Lalu Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau yang terkenal, kita nukil. Kata beliau, menjadi kewajiban bagi si bapak, si ayah untuk menafkahi dan memberi pakaian kepada istri, ibu-ibu perempuan yang menyusui anaknya secara baik, secara patut. Kalau istri tidak menyusukan anaknya dan istri sudah lepas daripada ikatannya cerai, maka tidak ada kewajiban suami. Sebab anak pun tak nyo memelihara. Nyo lepas diri minta cerai. Tapi beranak, anakku tak nyo menyusu anda. Anak tak nyo memelihara dah. Anda dos ketik je perusi ko berhak mendapek. Kecuali anak ko nyo masuah. Nyo susuan, nyo asuan, nyo biaya, itu suami tetap berkewajiban
menafkahi si perempuan yang mengasuh anaknya. Menafkahi, karena nyolah mengasuh anaknya sendiri sesuai dengan perjanjian. Tata korab. Si bir itulah bercerai. Ya si bir namanya. Siti bir bercerai yo suaminya, lebar anak ke suaminya. Nyo masuk anak. Nyusunan ndak. Ndak dos ketik juga keberhaan ke apa kewajiban mantan suami untuk menafkahi belanja. Sebab ada kaitannya. Tapi nyo nama suami tetap suami magia biaya sebagai orang yang telah masuk anak. Sebabnya masuk selagi nya masuk anak, maka si suami sesuai dengan kemampuannya, beli susu, uang sekolah, beli baju anak, dan istri atau mantan istri yang telah menghabiskan waktu untuk mengasuh anak. Halo? Lagi? Saya tak tahu mo kalau lagi mengakin itu. Dan itu sesuai dengan kebiasaan. Itu kebiasaan yang berlaku untuk wanita seperti yang ada di negeri masing-masing, tanpa berlebihan, sesuai kemampuan lah. Itu makanya ayat kedua liunfik sika. Liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Kau surah At-Talaq. Li agar atau hendaklah yunfik memberi nafkah. Yunfik memberi nafkah zu sa'atin, orang yang mempunyai kemampuan, punya harta, punya kelapangan, min sa'ati, sesuai dengan kemampuan kelapangannya. Zu sa'ah tu orang yang punya kelapangan rezeki, namanya zu sa'ah. Punya pitih, punya gaji, ada kelapangan seketik pitih. Hendaklah dia memberi nafkah kepada istrinya, orang yang punya kelapangan rezeki ke min sa'ati, sesuai dengan kelapangannya, sesuai dengan kemampuannya. Di luar itu tidak dituntut. La tukallaf, tidak dibebani seseorang di luar kemampuannya. Atau ayat nacok dapat kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau itu kemampuan suami segitunya, jangan itu lebih-lebih. Contoh, kemampuan suami gaji cuma UMR. Aduh, UMR. Uang makan rakyat. Upah minimum ya. Upah minimum. Ya kira-kira 2 juta lebih itu. Beko dimasukkan anak sekolah. Sekolah swasta. Sekolah yang paling hebat loh mahalnya itu enggak terjangkau suami. Suami tidak kewajiban. Berhak menolak. Gaji suaminya 2 jutaan, mantan suaminya. Lalu anak dimasukkannya sekolah yang memakan biaya per bulan saja 1.500.000. Kalau kang suruh la tukallafu nafsun, tidak dibebani, dan suami tidak berdosa. Yang penting anak sekolah dah tu. Tapi kalau suami sekali mangok 10 juta keluar, ya pun. Sekali mangok 10 juta keluar. Mangok ameh mungkin keluar. Jadi berdosakah suami jika si istri meminta biaya di luar kemampuan suami?
Si suami berdosa, si suami tidak berdosa, si istri berdosa. Tidak. Nama di luar. Kadang sanggup perlu kepala. Makanya liunfik, hendaklah memberi nafkah zu sa'atim min sa'ati. Zu sa'ah orang yang punya kelaparan rezeki, min sa'ati sesuai dengan sa'ati kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, wa man dan siapa yang qudira dibatasi, disempitkan. Qudira itu kan artinya disempitkan, ditakdirkan, disempitkan, dibatasi, atau dikadarkan atasnya rezekinya oleh Allah. Memang segitu. Falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah dia tetap memberikan nafkah mimma atahullah, memberikan nafkah harta dari apa yang telah Allah berikan untuknya. Tidak lebih, tidak kurang. Baik bayar untuk istri ataupun bayar untuk anak, dia hanya berkewajiban sesuai dengan ma atahullah, mimma atahullah, mimma daripada apa yang telah Allah berikan kepadanya si suami oleh Allah. Memang segitunya lah bosau. Lawa kompe, lau sah payah asegitu nanadono dapat dia suami, maka hendaklah dia menginfakkan segitu. Barana nado, barana bisa, barana sanggup. Di luar itu tidak berkewajiban. La yukallafullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah diberi beban oleh Allah seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kecuali suamiku pemalih, anak mama, tu anak mama, segala dari mama aja, itu lain masalah. La yukallifullah, tidak membebankan Allah nafsan seseorang diri illa ma atah, melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, harta. Dan ingat, sayaj'alullah ba'da usri yusra, nanti Allah akan memberikan di balik kesulitan ada kemudian. Teruslah berusaha, jangan patah semangat, putus asa. Barangkali itu cobaan. Aku dasar namanya seorang suami berkewajiban memberi nafkah. Iku nak perlu dikecilkan ke anak bujang wak nak ke bini atau ke pak anak wak. Pak anak wak kan tahu wak. Dan kecil lo ke diri wak masing-masing. Ni tak terkau dia pak anak wak, jangan diminta, jangan dibandiam-bandiam. Jangan disabut ya orang lain Wak petang reuni ditamu kawan-kawan tu dua se laki. Ada laki yang pemangi, ada laki yang paibo, ada laki penanang. Laki pemangi bangi se, laki se lagi nya bisa. Laki paranyua nak perulang leh. Laki patanang itu tanang-tanang men. Balai dapat bini punya kucing mah kan. Ini kan sesuai dengan kemampuan. Maka seorang istri juga harus bijaksana. Jika kepada orang nan kakawin, orang nan lah kawin, orang nan lah beranak, tetap standarnya itu. Yang pertama, laki-laki berkewajiban, kopen pertama, menafkahi keluarganya, wajib bagi sang suami. Itu kan? Sebaliknya, seorang wanita tidak berkewajiban menafkahi keluarganya. Bahkan menafkahi dirinya pun tidak, kalau nyala bersuami. Dia hanya berkewajiban mengasuh
Suami menjaga anak suami, melayani suami dan membantu suami sesuai dengan kemampuan. Kalau ada istri yang menafkahi dan berusaha membantu keluarga, maka istri sakai koko selagi yang halal, selagi tidak berdosa, maka dia luar biasa pengorbanan dan pahala ganjaran si Allah Subhanahu wa taala. Maka berhak kita bagi kepadanya penghargaan spesial. Kemudian seorang suami, kita baca hadis lain. Hadis pertama. Ini nampak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dinarun, 1 dinar. Dinarku ameh. Kalau perak, kalau dirham, perak. Jadi dinar uang terbikin pada ameh sesuai. Kalau perak terbikin apa? Dirham terpakai perak. 1 dinar anfaqtahu. 1 dinar yang anfaqta, engkau infakkan, engkau nafkahkan, engkau belanjakan dianya pada jalan Allah. Namanya fisabilillah. Wa dinarun, dan 1 dinar anfaqtahu, yang engkau infakkan dianya, anfaqta, menginfakkan ta engkau hu akannya, membelanjakannya, menginfakkannya, menafkahkannya, fi raqabah, untuk melepaskan perbudakan, melepaskan orang yang tertawan misalnya. Wa dinarun, dan 1 dinar yang tasaddaqta, engkau sedekahkan dengan 1 dinar itu kepada orang miskin. Wa dinarun, dan 1 dinar anfaqtahu, engkau nafkahkan dianya atas keluargamu. 1, 2, 3, 4. A'zamuha ajran, yang paling azam, yang paling besar nafkah itu, ajrannya, ganjarannya, alladzi anfaqta wa ahlika, yang telah engkau keluarkan untuk, engkau nafkahkan, engkau infakkan, engkau belanjakan untuk keluargamu. Kalau rampek itu dah perbandingnya. Berinfak untuk fisabilillah mempunyai nilai yang luar biasa, fadilah yang sangat utama, ganjaran yang banyak, balasan yang tiada terkira daripada Allah. Karena Allah berinfak fisabilillah, apalagi untuk jihad. Kemudian diinfakkan untuk membebaskan budak. Budak orang yang tidak merdeka. Nah, berkali-kali kita sampaikan, orang budak adalah milik tuannya. Tuannya berhak atas dirinya. Budak tidak sama pembantu tu, di bawah pembantu. Tidak sama pelayannya, di bawah pelayan. Sebabnya tidak merdeka lagi. Lalu tuannya bersedia menjualnya, atau si budak diberi kesempatan, mau engkau menabuhi diri engkau, jadi piti tabui dirimu engkau 1 miliar misalnya, atau tengah 2 miliar, maka budak yang telah dijanjikan oleh tuannya itu merdeka, itu termasuk orang yang berhak dikasih zakat. Zakat namanya mukatab. Mukatab, orang yang telah dijanjikan untuk merdeka sehingga dibayar uang sekian. Sebab tuannya dulu membelinya di pasar budak. Nah, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan seorang budak, taruhlah kini kau namanya tawanan, orang terpenjara, orang ditawan, atau orang disekap, walaupun tidak sama, tapi contoh. Dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Lalu adalah 1 dinar yang engkau berikan ke keluargamu. Maka yang terbaik, yang terbesar, yang teragung, yang tinggi fadilah keutamanya adalah kepada keluarga. Karena keluarga kewajibanmu, hai laki-laki. Dia membantu orang lebih banyak daripada menafkahi keluarga. Lebih banyak membantu orang daripada menafkahi keluarga. Iko bagi suami
agar si suami itu, ya, agar si suami yang telah menafkahi keluarganya jangan merasa berkecil hati. Karena belanja uang yang dikasihkan sama keluarga nilainya tinggi. Nilainya tinggi, nafkah mah. Kan nafkah tu. Uang yang dinafkahkan oleh suami untuk keluarganya berpahala tu. Pokoknya seli magiahkannya naik kelas lah. Jangan raba-rabo, jangan campak-campakan, jangan berang-berang baru dah dia. Kami ikut kada dengan pemberang. Model-model mau kurang lah. Laki-laki ada pemberang, ada sempili. Semua diberi tong, sempili beri tong. Kalau tidak digoyang, manggoyang no lo kompih lo. Itu berpiriak keluarnya. Kan macam-macam laki-laki kau. Untuk mendorong, memotivasi si laki-laki, si suami melaksanakan kewajibannya, maka apa yang engkau nafkahkan untuk keluargamu tinggi nilainya. Nah, pilih sampai. Iko fisabilillah. Nah, bos, fisabilillah. Engkau tu orang miskin. Kau melapin orang yang berhutang. Iko untuk keluarga. Pitih nado cuma segitu noh. Berah? Betul ke yo? Segitu noh. Keluarga butuh. Keluarga perlu. Iko yang paling dulu para keluarga. Biarlah ndak iko. Sebab a'zamuha ajran. Ganjaran terbesar bagi seorang laki-laki menafkahi keluarganya dibanding nanti golai. Fisabilillah, melepaskan, membantu orang yang jadi budak, tertawan atau tersendera segala macam, atau orang dililit utang, kemudian fakir miskin, keluarga butuh lo, akan keluarga dulu. Keluarga dulu, jangan sedekahnya pengana. Sebab menafkahi keluarga sedekah melimpak. Di samping wa lah menafkahi, di samping kita laki-laki lah itu melaksanakan kewajipannya, maka dikasih lo nilai ganjaran. Supaya laki-laki kau jangan merasa inyo ndak menafkah lah, inyo ndak bagi sedekah lah. Itu sedekah yang terbaik lah, sedekah suami kepada istri dengan mengisi nafkah. Orang ada yang sibuk bersedekah ke mahkamah, beri bantuan. Ikut sang suami kau adalah nak talaki, nak sempat, nak ada pitih, nak ada uang untuk membantu orang. Yang ada pitih hanya untuk belanja sehari-hari untuk anak bini. Kau lebih sentiang. Sebabnya lebih sedekah, nya lebih infak, alif pakai hamzah, nun. Fa-nya panjang, infak. Ada infak, mengeluarkan, membelanjakan, memberikan harta. Berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja. Ibadah. Itu makanya kalau ke istri namanya nafkah. Nafkah itu infaknya, nafkah. Memberi infak. Madi ambo lah, ambo kan suami orang wah. Tidak suami saya tu kan tak? Tak mungkin bawa suami malaikat tu kan? Ambo suami orang. Kewajipan bo menafkahi keluarga. Lalu uang hanya ada, harta hanya ada untuk nafkah keluarga. Nafkah-nafkah lain pun tidak beramik, tidak ada. Ambo dengan menafkah keluarga itu berarti ambo lah bersedekah, lah berinfak. Kewajipan terlaksana, nilai. Kecuali bagi orang yang banyak pitih. Pitihnya banyak.
Ayo. Maka di samping keluarga limpah lo kena lain. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada fisabilillah, ada orang nanti yang susah bentuknya. Soal macam. Ada. Melihat ya. Seorang laki-laki kalau mempunyai zusa'ah, mempunyai kelapangan, nafkah na wajib lagi, pimnya punya kelapangan, maka ada anak yatim, ada fakir miskin, ada orang yang dililit utang, ada orang yang sakit, ada orang yang anaknya tidak sekolah, kan macam-macam. Ada nanti membangun masjid, panti asuhan, pesantren, bangun WC atau fisibah, kasih. Itu nilai tambah baginya. Cuma dibanding yang lain-lain cakap tu, kalau kita tidak mampu, nama lebih baik kakak. Itu rumah jangan salah pengecek loh. Agamanya sama kan, kamu sadar kan nafkah tu. Lain-lain kau tak perlu tu. Itu tidak begitu, itu salah kesimpulan. Salah kesimpulan. Aku perlu bagi kami laki-laki dan sampaikan kepada suami anak laki-laki atau kepada anak bujang anak laki-laki sampai ni. Dia anak bujang anak laki-laki. Suami laki-laki lagi. Karena ada orang dan suami anak laki-laki gini, babini tidak produksi, ada gini. Zaman kini kan zaman antun. Yang ketiga, halaman kedua yang ketiga, faktor penyebab diwajibkannya seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja dan mencari penghasilan. Faktornya? Faktornya bukan hanya untuk makan dirinya sendiri, untuk kebutuhan keperluannya sendiri, tapi juga dia untuk mencukupi nafkah anak, istri. Itu faktor pendorong suami harus keluar mencari nafkah, sehingga suami tidak diberi beban mengasuh anak, karena nyo dibebankan kepadanya mencukupi kebutuhan anak. Ibu-ibulah yang berkewajiban mengasuh anak. Anak minta tercali ada, ini sibuk di luar. Ada orang yang subuh-subuh lah pergi mengalih, pergi berjojob, lalu pulang lah latihan semalam hari lah. Kemudian bermain-main gaya anak, bergalit-galit anak, tak terlaki dia. Sebab kewajiban suami mencari nafkah, memenuhi kebutuhan ibu-ibu lah. Jadi nampak kalian, kepala kalian saya nak kecahnya tu. Jangan suang nak. Orang yang sempat bermain-main anak tu orang yang punya kelapangan. Berjalan-jalan ke Kebari, maraton, goes, jogging, touring. Itu touring. Orang punya kelapangan. Kalau orang yang pas-pasan, tiba di rumah melalati ya. Kewajiban mengasuh anak, istri. Kewajiban suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Itu faktor yang mendorong suami harus bekerja, harus berusaha. Sehingga tidak kalah nilai dapat suami itu. Sebabnya memenuhi kebutuhan. Sehingga langkah-langkah kaki suami itu, pekerjaannya, keletihannya dinilai sebagai pahala. Kekurangan amal ibadahnya lantaran bekerja tetap dinilai. Karena itu ibadah yang paling kuat, yang paling hebat bagi laki-laki. Nah, sebaliknya perempuan ini mempunyai kelapangan di rumah. Makanya yang terbaik perempuan itu
Jangan terlalu banyak keluar. Batasi diri keluar. Kalau kita bekerja di luar, ya batasi. Jangan terlalu banyaknya acara di luar. Kalau lagi kita jadi kerja di luar, di perusahaan, di pegawai, itu merah, itu pulang. Jangan banyaknya acara-acara lain. Sebab yang perlu di rumah tinggal. Bagi kami laki-laki, nang kabini balik atau nang kabini celik-celik. Sia nang kejadian isteri. Kalau nya bekerja, kalau nya bosao, jadi sak semula. Sebab si istri tidak berkewajiban menafkahi dirinya. Inyo keluar cukup itu adalah untuk membantu suami. Untuk itu suami juga harus memahami itu. Lah dibantunya suami, tentu waktunya lah terpakai. Nyo lah tiah, nyo ingin istirahat loh. Maka suami pun harus memahami situasi. Itu pentingnya kami laki-laki kau cermat terlebih dulu. Cermatnya teliti sebelum berbini. Kalau mana suka suara negara, teliti sebelum membeli. Kini kau teliti sebelum berbini. Sia calon bini wak. Kalau ibu nak punya anak, nak bini kecian, bini yang tu sia. Bakarajo, yo, mengakarajo. Oh jadi ko jadi tu jeleh-jeleh wah. Kalau bini yang karajo jeleh-jeleh. Kecil kecalam ini tak nak bini lah, bini lah. Tapi jeleh-jelehan. Kalau nya berkerajo, kalau dia membiayainya tak berkerajo. Kalau mampu membiayai, tidak usah kerajonya. Supaya nya full mengurus rumah tangga, menjadi ratu rumah tangga. Tapi kalau indaknya, sebab kami laki-laki ko mencari bini lah, mencari calon bini lah bekerja, tanda ada maunya tu. Si A lah, jangan buat taruh ikan naik. Si A lah. Si A dicarinya calon bininya lah bekerja. Tanda ada keinginannya agar istri membantu ekonomi rumah tangga. Makanya harus toleransi. Nya harus lapang lah. Karena istri lah membantu kewajibannya. Tidak bisa disalahannya. Rumah tidak tersapu, piring tidak terbasuh, nasi acok membeli misalnya. Anak kadang-kadang selemonya milih ya. Itu risiko. Kita kan nak bujang wak. Jadi kalau nala bakarajo di mana karajo no, bara karajo no sampai bilo jadi ko jadinya, ko gambarannya. Tapi kalau termasuk orang mampu bertanggung jawab, carilah nak bakarajo supaya full. Kan tak banyak mana, pi pitih nak dah. Ini kau dapat bini di rumah terus, dan sanang bini dia. Tapi wak nak dapat pitih, tu nak sarah. Negara. Istri pun kalau lah bekerja nan wajib dino sebenarnya nak bekerja itu dah. Mengurus rumah tangga. Cuma nyo ibu meninggal kerjanya. Ilmu ni untuk no selama kau tak buang-buang sen, mubazir sen. Apalagi guru. Kalau ambo mengecekkan, kalau bini membalik lah. Rupono calon bini kau guru, tidak mau tegah jadi guru. Sebab guru pekerjaan mulia. Kalau guru guru ngaji, guru TK atau guru biasa lah, tidak mau tegah. Sebabnya itulah amal ibadah. Maka suami berela-rela lah. Tidak terlalu menuntut. Kalau nyo di rumah tangga tidak tinggal kewajibannya, nyo lah belimu selama jurusannya pendidikan. Pendidikan tak? Tentunya harus mendidik. Kalau di lapang-lapang bini di rumahnya sudah nama jah. Nak berkembang ilmu. Jadi kau yang sekitar harus dipahami, intinya adalah bahwa faktor yang mendorong
bagi laki-laki untuk berkeraja, di sampingnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya adalah nyolah berkeluarga. Juga kalau masih bujang, ya putar saja lagu. Apa susahnya jadi bujangan? Tidak susah. Cuman bedanya dalam berkeluarga. Ambo pribadi pernah mengecek ke guru-guru. Dan lama yang ambo pai. Kini ko pikir-pikirlah ke benanyuak lainnya. Mudah-mudahan menengah juga. Tidak boleh berbiasa dulu, tidak setuju tu benanyuak. Ada nyuak, aku tak kangkang balik ke sekolah balik. Tidak bisa dah. Angku lah bini, lah baranak cik. Kini bini lah mengandung lo. Pikir-pikir, sebab nak surang kalau dulu pai salah ke sana tak masalah. Pindah-pindah loncek maja kian kembali tak masalah. Tapi kini tak masalah. Sebab anak besok ketika. Jadi kerajo nama dia lama tak masalah. Itu kalau laki-laki adalah bini, dia tanggungjawab. Tanggungjawabnya sebab lah punya tanggungjawab. Nya harus berfikir panjang. Saja tindakan yang kali perbuatnya, yang kali lakukannya harus berfikir. Kalau dulu rumbu-rumbui saja, bonda aku rumbu-rumbui saja. Tapi kalau orang lah bini aku bonda panjang kakaknya. Anggotnya dah 9 dah. Itu beda laki-laki nalah berkeluarga, nalah beranak dengan laki-laki masih bujangan. Beda. Makanya kecik guru ambo dulu dan kau jadi imam kau. Kalau ada nang samo-samo sih, maka pilih nalah berkeluarga. Sebabnya punya tanggung, rasa tanggung jawab itulah ada dinya. Tu kecik guru baru. Tu kejiwa. Lalu nang kampe. Istri dibolehkan mengambil uang suami. Ambil cah, jangan dulu. Minta maaf lah. Tidak boleh berhenti situ. Istri dibolehkan mengambil uang suami jika suaminya tidak memberikan nafkah yang mencukupi, sementara suaminya orang yang mampu. Kau nak mau soal? Tidak cekir. Pilih. Adalah cerita dalam hadis riwayat Imam Nasai. Imam Muslim pun meriwayatkan hadis ke. Dan kita ambil siko Imam Nasai. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ja'at Hindun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si Hindun ko bini Abu Sufyan. Abu Sufyan ko musuh barangkang Nabi Muhammad dulu. Lalu ketika terjadi penaklukan kota Makkah, dia masuk Islam, bahkan pembela Islam. Salah seorang bininya nama Hindun. Ja'at Hindun, datanglah si Hindun ila Rasulillah, menemui Rasulullah SAW. Faqalat, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya. Abu Sufyan rajulun syahihun. Wah, itu yang pilih. Syahihun lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil cekik, kalau syahihun pilih. Pilih sagala baritong. Tidak boleh berkorban. Walaupun lah mesti nak muat. Syahihun. Abu Sufyan ko Rasulullah kan suami yang bodoh. Inyo syahihun pilih bana. Wala yunfiqu alayya. Kapiliannya nya ndak mau memberi nafkah kepada ambo. Kalau bahasa kini sinang ka gaji no nya. Kalau bahasa kini pakai sana do tulu. Awak kali pitih lo minta ke den. Bahasa awak le. Agak ka gaji no pakai situ dulu.
Ya kan piti udah kan tanggung jawab udah ko. Piti. Ya kan kamu kata jauh. Karena garanti kata jauh. Pilih. Tu kaduan sindut. Dan nak mau bagi nafkah kepada ambo, wawaladi dan kepada anak ambo. Ma yakfini yang mencukupi kebutuhan. Kok lagi bana? Tapi penuh ke bawah. Itulah baunja sabi-habis itu. Itu baunja. Enggak. Lama rantak, lama ganyi, lama nangih kayak minta. Kadang-kadang ke kepala minta kata aku lah. Dia kata, itu nama unja. Nah, keluar aja tapi keluar ko bairi keluarnya. Afa akhudhu min mali, boleh enggak mau ambil hartanya? Boleh enggak setelah mau ambil hartanya? Ketika nyo nak tahu mau ambil hartanya. Wala yashuru, tapi nyo nak sadar bahasa pitinyo lah mau ambil. Tu kecil sah. Hindun. Kau kali ndak Hindun kau? Jangan jadi Hindun lo gara-gara kau. Kata Rasulullah, khuzi, silakan ambil, ma yakfihi, ambil secukupnya. Jangan kelebihan. Secukupnya beli talu asalah, jangan beli rendang. Kalau rendang tu tak secukup lebihan namanya. Secukupnya ma yakfihi, apa yang mencukupi untukmu waladaki dan anakmu bil ma'ruf secara baik. Ada pelajaran situ. Yang pertama, boleh menggunjang laki. Nama laki. Boleh menggunjang suami. Tunggu mencelik mula. Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis kepada kapan seseorang boleh menggunjingkan orang lain. Salah satunya adalah meminta penjelasan daripada guru, daripada ulama, daripada ustaz. Jalan keluar. Kau nak buat doa ya. Itu boleh gunjing. Dan keluar bukan di ma duduk di ma bawa tamu di ma bawa suo. Itu cerita tu tidak. Laki dia digawe. Laki dia digawe ndak betul. Betul ke ya? Tidak begitu. Kepada seseorang yang alim, yang bisa memberikan solusi terangan, dan orang ko pandai menjaga rahasia. Itu orang alim, orang fakih. Aku dalil dipakai. Jadi bolehkah perempuan mengadukan perangai suaminya kepada seorang guru? Boleh. Asalkan guru itu tidak calon suaminya. Boleh. Minta penjelasan, minta keterangan, minta fatwa. Nanti silakan lihat di kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang panjang lebar diterangkan. Contoh, ikut contoh. Atau contoh yang kedua, guru, ustaz, buya. Ambo curhat seketik ke buya. Suami ambo pulang ke rumahku kadang-kadang datang malam. Menganya pulang ke rumah malam, ya no di luar kawan-kawannya. Boleh hendak bosing kau mintu. Antu kan minta fatwa enggak? Badoso ambo tu kalau mau palang pintu yo alu. Kok kejadian? Ambo sama maja ibali aku tanpa menyebut nama. Memaja. Ambo nak menyebut nama beliau, ciri beliau dan tempat beliau. Cerita. Beliau ko dek tua pada ambo cerita. Pernah ambo ndak boleh ambo ko masuk rumah di bini. Betul. Kami kan candu lah menangan. Betul. Mencari solusi ko. Diskusi baca. Tapi tekanan ada ambo rupanya rumahnya pakai kandang. Rumah siswa. Di rumah siswa kan ada pintu keteh.
lupa ni si Amdi ko mengunci pintu kandang di bawah. Pintu bawah rumah namanya. Ada pintu dari kandang, kata masuk mau ke situ diam-diam membuka, kira tu buka. Hoi, saya mau ke rumahnya. Nak ke rumah, mangko mau intip-intip masuk rumah. Tak kelenjek binimu. Ni mau dah masuk rumahnya. Kami pupul kalau apa kesudahnya kecewa kenyo. Nak seperti itu ceritanya. Intinya boleh tak? Nak cerita aku habis. Kita palang pintu. Kalau dulu kan malam pintu yo alu. Biai kanduang alu. Palang sampai yo alu. Minta fatwa ke guru. Nam pedusi kau. Kami minta fatwa. Bados suam ndak. Yo ba mantun anu pamulang malam. Entah mangamanganya di luar. Malam pulang. Ambo baru kata lalu. Anak baru kata lalu. Saya tengok malam dah. Ambo pelang pintu apa ano? Itu namanya minta fatwa. Boleh. Bagunjang tapi boleh. Kau ni minta fatwa. Suami yang bawa Abu Sufyan namanya Rasulullah. Tidak menafkahi. Kau lagi bana tapi tidak cukup untuk anak. Boleh tidak mau ambil petinya? Tekan fatwa. Boleh begitu. Pelajaran yang kedua. Seorang istri kalau nafkahnya tidak cukup dan tidak mencukupi, bukan berkelebihan, sekedar saja tidak cukup. Kurang-kurang talus membeli talus seperampek kan bisa. Mentuna pilih suami, boleh orang mengambil harta suami. Kalau suami orang lain, ambil dompetnya diam-diam. Kemudian ambil segalonang kapal gunung. Sampai lalu. Jangan sampai tahu. Kalau tahu balapi awaknya. Sampai tahu. Diam-diam. Halal boleh karena awak butuh dan istri. Jangan kebalikannya. Bolehkah suami mengambil uang istrinya diam-diam? Itu mencilok namanya. Itu mencilok namanya. Suami mengambil uang istrinya diam-diam, itu mencilok. Memang kau dibolehkan istri karena suami berkewajiban menafkahi istri. Kini kau kewajibannya tak diagih atau kurang cukup pada pitinya, balik lipik pitinya. Ini dasar cek. Akak kawan-kawannya? Lain mah. Lain mah. Kawan-kawan ni catar, dia makan kembali royal. Tiba di rumah, buranganya kadang. Mato ni belancik kawak. Kepetang lagi piti baru. Padahal kepetang juga tu tak bilo. Boleh. Sekedar, kalau kata Rasulullah, sekedar ma yakfiki. Sekedar apa yang mencukupimu saja dan untuk anak-anak. Yang penting jangan sampai tahu suami. Kalau tahu suami itu tidak mencilok, tidak mengambil, namanya merampok. Yang kelima, menafkahi istri. Betul orang tua, nama yang keduluan. Kemasalah kami laki-laki ko ada sekian tanggung jawab. Nampak tamu tanggung jawab orang tua. Kalau bini lo di bawah tanggung jawab. Kalau beranak tambah celai. Kemudian adalah saudara-saudara. Lebih-lebih kita ko anak nan tua atau anak yang diharapkan. Tu tambah lo celai. Mati salah seorang saudara anak yatim tu tanggung jawab. Contohnya si A, si B ko badan sanak. Laki-laki keduanya. Mati si B, nya beranak, anaknya dua. Anak yatim tu. Maka yang menjadi walinya berikutnya adalah pak dangnya, pak uonya atau peteknya.
Okay. Begini kau seorang suami, dia punya istri, tetapi dia punya orang tuanya tidak mencari lah. Tak payah. Itu pun jadi kewajipannya. Nama yang duluan. Kebetul ah. Sabananya kedua-duanya sama-sama satu bakti seorang anak kepada ortu. Yang kedua, kewajiban suami kepada istri jalan. Jangan terlalu perhatian mana ke orang tua terang-terang ke bini pada nyuak. Sudah pada nyuak, pencibi, pencelebi dan pencemburu. Dan jangan lu nanti terlalu banyak lu ke bini sehingga orang gaib paibo. Balan imbangkan. Cuman awak ko laki-laki ko pas-pasan no. Pas-pasan mana? Balaka. Ada ulama yang memahami yang paling utama istri itu dan anak-anak, baru orang tua. Berdasarkan sekian riwayat. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Sebab jarang anakku yang punya orang tua, yang punya tanggung jawab untuk menafkahi orang tua, yang pas-pasan, pasti ada jatah orang tua. Masalahnya lain dulu, tangan tuang di bini dulu. So piti bagian ke bini sedolah no. Mama, kau amplop sebelah kau mamanya. Habis. Beko ke pasar. Ke pasar beko. Tak piti. Ke pulang kampung. Kau nampak ya. Ada laki-laki yang begitu. Sehingga kami laki-laki ku kalau pulang ke kampung, ada kemenakan. Ada adik, ada orang gaib, baca dona. Tak piti. Kau banyaknya piti dulu aku. Baca dona. Itu makanya kami laki-laki kecil kan laki, pitian jangan yang ke bini yang sedolahnya. Betul. Ini payah mintanya mereka. Ampun juga nekan. Ampun juga dia. Itu jangan gaib. Nak ke bagi ya? Dapat lo bini nan bulan. Ngana mana ko? Itu ajaran mama-mama dan ranggai di kampung. Sabuk di Minang berbeda dengan di luar. Di Minang laki-laki punya kemenakan, punya adik, punya ranggai. Kalau pulang sekolah, apalagi nanti mati bini. Kemana ke pergi? Pulang, kampung bini di sana. Ubek rumah di tanah bini. Ngerti Pak? Mbak, kesinanya tinggal. Isin dia sini orang Pak. Bunganya tangku ke sekolah. Pulang Pak. Kiranya pulang Pak. Assalamualaikum. Tiok pulang, tiok pulang, tiok mandok. Tak mau mengeluar mantu kemenakan adik dan sana. Kau risiko. Jadi pandailah. Lebih-lebih ke orang tua. Jadi jangan sampai terjadi nama perlu orang tua pada bini. Keduanya perlu. Sama-sama wajib dinafkahi. Mintalah kepada Allah kelapangan. Kalau ambo memahami pandang ulama, tetap memahami kedua-duanya siriang sejalan. Dia pas, tidak ada Allah akan bagi pas itu. Kecuali kita labian kepada yang lain, baru tidak pas. Kalau punya tanggung jawab orang tua, ada lebih ni, ada jatahnya tu. Ada jatahnya. Itu bagi laki-laki kedua-duanya kewajiban. Kalau gaya orang tua, jangan sampai balik sebelah. Karena bagi kami laki-laki, istri punya hak, orang tua punya hak, jalankan kedua. Jangan sampai timpang. Jangan sampai bercerai wak, batakak wak, ya bini, apalagi wak lah beranak, orang tua jangan sampai egois mana. Sebab anak lah punya bini, namanya menyeimbangkan. Itu kira-kira kaji wak. Tolong sampai menyampaikan.
Kau dakwah seorang-seorang. Lina ragu. Semoga ada faedah, ada manfaat untuk kita semua. Apa yang kita pelajari daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan sampai menyampaikan kepada anak, cucu, saudara, karena kau bekal untuk mereka-mereka. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.